Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, meluruskan bawa Roh Kudus kendar wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Coba pakai data dulu ga. Pakai data dulu ga. Jadi gini ya, gini. Bukan berarti saya membenarkan Islam kalau saya menyerang Kristen. Tetapi menurut saya, yang Kristen Tritunggal Udin Petot ini yang telah menghilangkan kelamin dari mamanya Yesus, itu yang saya marah. Ya. Roh Kudus adalah perempuan. Dibilang si lontong ini tidak bergender Roh Kudus itu. Sehingga orang jadi susah mengenal siapa Yesus. Harusnya Muslim ini, harusnya mereka sudah menyembah Yesus di tahun 2025 ini. Tapi gara-gara si lontong ini, orang jadi malas-malesan datang kepada Yesus. Makanya ku jelaskan dulu. Gara-gara siapa? Gara-gara Bang Andi atau Kejadian 1 ayat 27. Atau siapa ini? Gara-gara kau, Borjong. Gara-gara Edis. Yesus. Yang kau Tuhan adalah Yesus. babunya. Dengar dulu. Bukan masalah Tuhan Yesusnya Tuhan. Kau nih. Dengar dulu lu Ya, kau main di bukan ya. Kamu nipunya bukan di ketuhanan Yesus. Kau mainnya. Kau serang ketuhanan Roh Kudus, bodat. Luga, tenang dulu. Yesus nggak kau serang memang, tapi ketuhanan Roh. Tolong dong. Arif jadiin gue moderator, capek gue. Tolong jadiin gue moderator, capek gue ngadepin ini manusia lontong ini. Aduh, Luga tenang. Kau dengarkan orang dulu ngomong kau. Kau dengarkan orang ngomong dulu gantian. Ya udah sama Tuhan kita Yesus, apalagi mau dibahas? Sekarang Masalahnya Roh Kudus yang kau sangkal. dengar dulu. Sekarang Tuhannya bukan Yesus. Orang itu Tuhannya Allah. Ya itu yang kau dapatkan. Kok bisa Tuhannya Allah, bukan Yesus? Oke, sekarang kau diam. Itu yang kau dapatkan. Oke, saya diam. Tolong. Iya, Tolong saya diam. dinir. Jadi gini, si manusia tukang tipu ini memang tidak menyerang ketuhanan Yesus. Betul, dia tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Lalu di mana letak penipuannya? Nah, ini yang kita korek. Penipuan si manusia sesat ini bukan menyerang ketuhanan Yesus, tetapi menyerang ketuhanan Roh Kudus. Dibilangnya Roh Kudus bukan perempuan. Itu letak induk penyesatannya. Ini penyesatan induk ini, mainnya halus. Dia tidak menyerang ketuhanan Yesus, tetapi kelamin Bapa dan kelamin Roh Kudus dibikin tidak ada sama si anjing ini. Makanya jadi susah orang mengenal siapa Yesus. Akhirnya Yesus jadi nabi gara-gara Roh Kudus tidak dijadikan ibu. Kalau Roh Kudus ibu, maka Yesus tidak bisa dibantah sebagai Tuhan. Tetapi si lontong ini, dia main halus, dia nggak menyerang ketuhanan Yesus. Nanti ketahuan. Nah, dia menyerang dari belakang, yaitu menghilangkan ketuhanan Roh Kudus dengan mengatakan Roh Kudus bukan ibunya Yesus. Begitu cara main Udin Petot Tritunggal Tai ini. Borjong, silakan kau bantah. Dia menghindari bahwa Tuhan itu dia menghindari bahwa Tuhan itu seperti keluarga, dia hindari itu.
Iya, pasal penipuannya di situ, penggelapan datanya di situ. Dia tidak akan terkena jerat pasal dari menyangkal ketuhanan Yesus karena dia tidak menyangkal ketuhanan Yesus. Tapi dia kena pasal penggelapan data, pasal penipuan, yaitu menghilangkan kelamin Roh Kudus, digantinya menjadi netral. Itu pasal penipuan. Itu hukumannya dirudal, hukuman mati, dirudal, ditembakkan, rudal diikat ke rudal lalu ditembakkan, jatuh di lautan Pasifik. Itu kan pasal penipuan itu. Menghilangkan kelamin Tuhan, menghilangkan gender Roh Kudus. Bukankah itu pasal penipuan, penggelapan data? Ini hukumannya Mungkin jatuhnya titiknya dikocokin sampai dia enggak. meninggal. Mungkin dia nggak ngerti kali kenapa Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan yang berbentuk ibu Tuhan gitu loh. Aku terangin dulu sama dia biar dia paham. Ya, kalau misalnya Roh Kudus bukan ibu, maka nanti ketika Yesus diperkenalkan, nggak ada ibunya, jadi dia nggak bisa jadi Tuhan. Karena kandidat satu-satunya cuma si Maria. Maria, manusia biasa, melahirkan Tuhan, nggak masuk akal. Masa manusia melahirkan Tuhan? Di sini terganjal ketuhanan Yesus, orang nggak mau ikut Yesus. Jadi dia tuh mainnya halus, licik dia. Dia nggak menyangkal ketuhanan Yesus, tetapi dia menyangkal tapi dari belakang. Dia main belakang, ngerti nggak? Sama kayak maling. Dia nggak maling lewat pintu depan, tapi dia maling lewat pintu belakang. Dia mainnya halus. Ini jauh lebih gila ini. Kelihatannya aja Kristen, tapi sebenarnya iblis. Ngerti kan? Main belakang. Kalau main belakang terlalu ketahuan. Yesus bukan Tuhan, nanti dianggap saksi Yehova, dianggap vegetarian. Suaramu aku bilang kecilin suaramu Luga, jangan keras-keras. Di sini banyak orang tua, si Andi itu orang tua, Ustadz Arif tua juga, si Pele, si Alif, si... Kamu nggak bisa diskusi kau itu cuman lebih baik kau turun Suaranya aja lah. pelan-pelan aja, karena banyak orang tua di sini juga. Lebih baik kau masuk lagi ke rahim ibumu deh kau. Coba Punya ilmu nak diskusi. Merdeka di atas itu. Naik kau kali ke rahim ibumu lah. Merdeka. Silakan. Otak merdeka. Kalau lu gak salah, lu punya ilmu ya luruskan di sini. Itu loh. Kalau misalnya lu gak salah gitu. Ini kayaknya anak buahnya Edis itu gak? Karena begini, pondasinya tuh bukan Tuhan Maha Kuasa, bukan Tuhan Maha Pencipta. Coba lu bisa bayangkan, lu punya Tuhan, dia Maha Kuasa, dia maha dahsyat, tapi bentuknya seperti tikus. Apa kalau mau menyembah? Pasti nggak mau kan? Pertama tampang dulu. Misalnya lu mau pacaran, cewek lu duitnya 2 triliun, tapi cacat mukanya, pasti lu nggak mau. Artinya wajah itu nomor satu, bentuk itu nomor satu. Makanya perlu dikatakan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita perlu mengenal strukturnya Tuhan, bentuknya dulu nomor satu, bukan kuasanya. Kalau Tuhan Maha Kuasa tapi kalau bentuknya seperti tikus, gua rasa gua juga nggak mau nyembah. Gua lebih ganteng, gua lebih keren, ngapain gua menyembah orang yang lebih hina dari gua? Makanya bentuk dan gambar itu nomor satu. Seperti apa Tuhan? Seperti laki-laki ganteng. Udah. Siapa istrinya? Roh Kudus, cewek cantik, kelar. Baru kita menyembah dia. Dan dia juga Maha Kuasa. Bukan begitu. Kita masa menyembah Tuhan Maha Kuasa, tapi mukanya kita nggak tahu bentuknya. Udah, gini aja Luga. Itu ada Indra itu hotel, lah coba lawan, coba kalau bisa. Buka mulut kau Indra, buka. Bang Indra Muslim loh. Jangan sampai Nggak ada ntar aja dibuka lu. pakai linggis. Bukan Hendra Elim itu. Hendra Elim ada di bawah. Enak aja lu Bang Indra Muslim lu bilang. Itu di atas Otak Merdeka. Di mute itu, di mute. Dasar kunyuk lu. Ah, kunyuk kau Kalau dibilang konsep Luga.
Luga, kalau konsep Trinitas menurut Bang Luga gimana? Ya kan kembali lagi tadi, Tuhan itu laki-laki dan perempuan, itu udah dua. Lalu menikah punya anak satu, udah selesai. Bapak, anak, dan mamanya. Begitu yang benar, 3 Tuhan 1 keluarga. Siapa dulu lu 3 gak itu Allah Indra? 1 keluarga. Ngapain kau nyuruh orang, kau bukan moderator. Pempeleng nanti gigi kau. Jangan blow on kau di sini. Memalukan dia sebagai Kristen, memalukan itu gak? Makanya kalau Tuhan itu harus jelas bentuknya seperti apa. Roh Kudus bentuknya seperti apa coba? Woi, Udin Petot, Roh Kudus bentuknya seperti apa? Kau siapa Kambing. dulu? Kamu baru masuk si Indra itu baru masuk. Siapa lah dulu? Roh Kudus bentuknya seperti apa? Itu si Tidak itu. terlihat. Udah dikasih Tidak keep donat gitu. terlihat. Siapa lah dulu? Arif, tolong kasih gue moderator sebentar aja deh, biar gue males gue kalau dibalas-balas gitu. Kasih moderator deh. Iya, cuman jangan nurunin Bang Handi, Luga. Dengar kau Luga? Enggak lah, gue cuma mau nurunin yang menurut gue Kristen yang babu. Kalau Saya Muslim takut kan itu ntar urusan malah lo nurunin lah. Bang Handi ya. Kagak lo emang Gak gua anak mungkin lah kecil lu lo kadang-kadang nurunin gue. lu ada aja lo. Aku sudah full moderatornya Pak Ano. Setorannya Andi bulan ini juga belum Nggak. masuk, baru bulan Nggak, saya kemarin dulu. udah. Nah ini coba. Nah ini Kristen, tapi Kristen syariah ini Luga. Coba. Aduh, aku diundang Bang Handi nih. Belum bisa bicara Bang Handi. Lagi sibuk Bang. ini. Ya udahlah. Lanjut Ngomong aja dulu. lah. Oh lagi gawe lu. Yang kenapa kau nah? Lagi di atas genteng Bang Handi. Kerja apa itu? Ngapain kau di situ? Biasa kayak orang-orang bule. Lanjut. Ini di luar negeri. Ini kalau nggak salah pernah saya tempelin. Wih, Bang Indra, pesawat lewat. Sudah gak berfungsi gak? Masya Allah. Kamu itu masalahnya nggak bisa Ini mengoperasikan kayaknya si ya. Indra ini nyawer diri sendiri kayaknya si Indra ini. Dia naik terus disawer dirinya sendiri. Lu sawer orang lain. Udah nyawer, memang begitu beliau. Udah, kau dulu kali sawer sama Bang Indra. Wah. Kurang. 42, 5.000 dong sekali-sekali. Oh kurang. Bang. Janganlah masa nyawer 42 buat beli apa? Oh iya Beli Tuhan. permen maksudnya. Iya Tuhan. Masa pembicara kelas Ya sudah kasih donat ini, sudah Kalau donat. minimal 1 juta. Nah, tuh dikasih tuh. Nih, Nah. minimal tuh bisa diambil cepet kayak 200 kayak kan gitu. Masa 172 apa yang mau ditarik? Kasih. Harus 3 hari lah. Juga, waduh. Kalau Harus sering-sering nggak? lo tiap hari ngundang gua lo. Dari dulu nggak pernah lo ngasih gua. Lo sawer gua misalnya 3.000, 4.000. Jadi sekali narik 200. Cepet kan lumayan buat beli kuota. Luga, kau kemarin kan cerita, aku sama si Hendy dikasih uang, katanya kan. Bener nggak? Ayo. Ya itu juga kan ya cuma cepet doang buat apa sih? Lu sawer gua 200, 300 kan. Ini kan lu juga ngundang-undang gua kan, ini kan emang nggak habis waktu gua apa? Waduh. Iya kan Berarti- memberikan tapi nggak apa-apa. Kamu dengan Bang Hendy. Si Arif kayaknya belum pernah lo kalau gua Sabar lah, transfer Ga. aja, transfer nggak usah pakai. Sabar lah gak, rezeki nggak kemana. Ya, jadi begini Bang Handi. Ya silakan Bang Willy. Ya, Ustadz Arif, Bang Alif ini ada monitor nggak? Ya. Ketua API. Ada pertanyaan buat Bang Arif. Oh, Ustaz. Mana Alif? Monitor Bang. Telepon, dia barusan. Monitor apa pertanyaannya? Oh, sebenarnya ini pertanyaanku ini ditujukan sama ketua ini Bang Handi. Ada Ustaz Alif, ada saya wakili nggak apa-apa. Oh iya, Bisa oke. sampaikan. Jadi begini ya Bang Handi. Ini kan mau bertanya nih.
Jadi begini, kalau di API sendiri kan sedang memberikan reward ya kepada anggota-anggota API itu sendiri ya Bang Andi. Oh, bukan reward, bukan nominasi. Gak apa-apa, biar dulu aja dia bertanya, gak apa-apa. Terusin dulu aja. Ya, aku lanjut ya. Kalau Ya. di luar dari API nggak ada reward ya buat oten-oten gitu. Atau oten yang sudah mualaf kah, atau oten yang sudah tersadarkan. Kan ketahuan tuh kalau ada oten-oten yang benar-benar sudah tersadarkan dan oten yang hanya berpura-pura. Seperti itu, Bang Andi. Oke. Kalau di Yayasan Apologet Islam Indonesia itu, mulai dari pembina, pengawas, ketua, sekretaris, dan lain-lain itu kita tidak digaji. Masing-masing kerja di luar Yayasan API untuk hidup sehari-hari ya. Yang kedua ya, kami di sini kan punya channel yang namanya YouTube. Ya alhamdulillah memang sebelum ada Yayasan API, YouTube kami memang sudah menghasilkan. Ya bisalah dipergunakan bayar internet dan lain-lain kan begitu. Nah kalau untuk reward untuk yang lain-lain ya tergantung kepada netizen mau memberikan kepada siapa, itu hak mereka. Nah, untuk pembinaan mualaf ya kita memang ada dalam hal pembinaan mualaf. Intinya kesimpulannya adalah kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia tidak digaji. Kami murni ya mengembalikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan. Rewardnya dari sana. Gue luruskan ya. Oke, ya. Gue luruskan sedikit ya. Gue luruskan sedikit. Ntar dulu Bang Uga. Sebentar. Kau diam dulu. Aku cuma mau menambahkan aja. Aku kan bertanya sama Bang Andi. Biarin dulu Kak, biarin dulu dia Kak. Ya udah. Lanjut aja, aku tambahkan sedikit aja. Ya, jadi begini Bang Andi. Jadi pendapatan dari API itu sendiri selain dari YouTube dan ada mungkin netizen yang memberikan gift ya. Seperti itu ya Bang Andi. Kalau untuk gift kalau gift itu kan ke personal masing-masing, gitu ya. Kalau kami kan ada rekening yayasan, nah di sana itu dananya terkumpul di sana, nanti dipergunakan untuk apa ya semua secara transparan. Itu Bang. Oke, baik. Oke ya. Lanjut. Saya luruskan sedikit ya. Saya ini apakah saya meminta duit kepada orang Islam? Ya kalau saya tiap hari diundang habis waktu saya dengan undangan di Komal Muslim, ya tentunya lo bayar dong. Iya kan? Masalahnya saya diundang, kecuali saya nggak diundang, saya maksa-maksa diri untuk ngomong, ya saya nggak perlu minta. Tapi kalau saya diundang, kan jatuhnya kan saya di sini jadi trending topik nih pembahasan Roh Kudus Ibu. Emang ada di Indonesia ini yang membahas Roh Kudus Ibu? Kan gua satu-satunya. Betul nggak? Nah, tetapi Ini kan Pak Merdeka nggak bisa di-mute Bang Arif di-mute dong dia tidak tuh. memaksa. Ya kan? Jadi bukannya saya tidak meminta, bukannya saya meminta kepada orang Islam. Apakah saya meminta kepada orang Kristen? Orang Kristen itu duitnya paling banyak di dunia. 100 orang terkaya di dunia itu rata-rata orang Kristen. Gitu loh. Tetapi sebelum saya mengeruk kekayaan bangsa-bangsa, ya bagi siapa yang mengundang saya, tentu kan kalau saya diundang kan otomatis kan waktu saya juga kan habis juga. Ya, kalian kan juga di sini kan mendengarkan juga ilmu yang baru, Roh Kudus Ibu. Kalian kan menyerap ilmu juga, walaupun mungkin belum kalian mengimani, tetapi kan setidaknya kalian sudah punya tambahan perbendaharaan ilmu. Nah, ilmu itu mau Muslim mau Kristen itu tetap artinya kita menyampaikan ilmu. Ya lo juga ibarat kata sebagai uang kopi, uang apa kan perlu juga. Gitu. Jadi bukannya gue minta-minta sama orang Islam. Ilmu gue aja udah gue bagi sama lu, kan gitu. Itu hanya meluruskan Ya, aja. Ya. Ya udah, Jadi jangan sampai berpikir aja seperti dulu. itu. Hanya netizen di bawah Bang Luka. Apa sih mau Mereka di... setuju nggak memberikan gift-gift kepada Anda? Ini survei aja dulu. Ya, terutama yang Kristen. Perlu kalian tahu di sini gue tuh diundang biar lo tahu, bukannya gue pecicilan masuk-masuk. Karena kan gue kan ada ilmu baru.
Kalau yang lo bahas tiap hari ini kan, ini ilmu sebelum lo lahir juga udah ada, betul nggak? Bapak diutus, Yesus utusan, itu sebelum lo lahir juga udah ada ilmunya, bodoh, borjong. Ini ilmu baru, Roh Kudus Ibu, harusnya lo mikir, ini masih baru, gratis, paham nggak? Kalau cuma Yesus diutus, Yesus, Bapak, Roh Kudus, itu juga dari tahun zaman Belanda juga udah ada ilmunya, ini baru. Lu juga tahu diri. Ya, Bang Luga. Ilmu baru. Dan saya gini Bang Luga, kalau saya Gimana Salib ketua Kalau dulu, saya silakan. banyak yang tidak setuju. Bentar dulu ketua mau Kalau- ngomong bentar. Gimana dong? kalau saya untuk Bang Luga ya, sebagai bantu promoinnya, saya sering sampaikan buat teman-teman Kristen, terimalah Bang Luga itu sebagai nabi kalian, kan gitu ya, karena dia itu kan sebagai nabinya gitu. Cuman itu aja sih bentuk saya kampanyekan Bang Luga. Dan nggak tahu saya udah berapa closing teman-teman Kristen yang setuju kalau Bang Luga sebagai nabinya untuk orang-orang Kristen ya, gitu. Ya itu aja bentuk saya dari Bang Luga hadir ke sini, ya saya bantu sampaikan itu. Masalah Saya cuma bilang itu aja. Masalah ilmu, ya, masalah ilmu diterima atau tidak, itu kan urusan masing-masing lah. Tetapi kan ilmu gue yang lu bahas-bahas di sini, ilmu gue yang lu tonton-tonton, borjong, lu juga tahu diri. Masalah lu nggak percaya apa nggak percaya, lu itu urusan lu. Tapi kan lu tonton, lu nikmatin di sini. Lu tahu diri dikit jadi orang gitu loh. Masalah lu nggak percaya itu urusan lu. Tapi kan lu juga nonton mulu gitu loh. Bahkan ilmu yang gue sampaikan itu lagi trending topik sekarang di semua komal, bahkan di dunia internasional itu lagi trending topik nomor 1 di dunia sekarang. Iya, Prabowo pun nggak iya, mampu betul. ngedengerin itu. Nah, Borjong coba gini orang Bang tuanya Luga, mau coba gini. diundang kerja Saya sama ini Bang Boy. sekali. Agak mendem suaranya Tan. Bang Boy. Hah? Agak benar. Salib ya? suaranya Oh, mendem, saya- agak terdengar. Bang Boy. Gini ya, Bang Boy. Contoh gini saya tanya. Masih Ustaz. Bang Boy ini kan Kristen. Cek Bang Boy. Ya, Mana si Boy ini? Halo Boy. Boy. Ya. Boy. Apa tuh? Lo udah terima belum Bang Luga sebagai nabinya orang Kristen? Lu percaya? Lah, kan untuk orang Kristen saya bilang gimana sih? Lu percaya omongannya? setidaknya di room ini gua sudah ditetapkan jadi narasumber utama, lo nggak dianggap. Tolong lu Iya. sadar nggak? Otak lu ada di mana Sabar sih? Bang Luga, bentar. Di sini lu nggak dianggap. Sebentar Bang Luga. Silakan. Ya, sebentar dulu. Saya ingin contoh mastiin dulu ini. Iya Boy, saya bukan balik nanya ke saya. Anda sebagai seorang Kristen, Anda sudah terima atau belum Bang Luga sebagai nabinya? Itu aja dulu pertanyaan Iya, saya. lu percaya omongannya? Lah dia itu orang Kristen. Nggak gini aja kalau memang Anda masih malu-malu gini. Enggak. Maksud saya Contoh gini, ini kan Bang Luga, Bang Luga gini, ini kayaknya Bang Boy ini mau mengakui tapi dia masih agak malu-malu. Kok mengaku? Nah itu gimana Bang Luga solusinya kita? Dia mau Oke, terima oke, Bang Luga sekarang sebagai kemudian nabinya tapi masih agak malu-malu kayaknya dia ini. Nanti lo gua kick. Nah, begini kan saya bilang. Ini kan di sini kan yang dibahas orang Islam sudah menggelar karpet merah buat gua untuk melibas orang-orang Kristen Tritunggal Udin Petok. Itu kan nilainya mahal. Artinya orang Islam boleh beristirahat dulu melawan kucing kurap ini. Setidaknya orang Muslim boleh duduk-duduk manis, ngopi-ngopi untuk membungkam anak Dajjal ini. Betul nggak? Dengan adanya gua kan lo kan lebih rileks kan daripada kalau nggak ada gua, lo pasti juga diserang terus kan? Iya, benar. Betul nggak? Ya, Ini betul. kejadiannya bukan dari zaman sebentar. Ini kejadiannya bukan dari zaman lo aja. Dari zaman Edi Prayitno ketika melawan Edi Sidabutar. Yang disuruh mencincang Edi Sidabutar itu gua. Itu tahun 2009. 15 tahun yang lalu. Ini kejadiannya udah sering. Ketika orang Muslim kewalahan melawan Edis, maka disuruhlah gua, Bang Luga tolong, kata Edi Prayitno. Tolong dulu dihajar si Edis. Ketika gua hajar si Edis, maka si Edis mulai mundur menyerang Islam. Enak nggak lo? Enak nggak? Nah itu dia. Mantap. Nah itu Nah, itu dia. ini juga kejadiannya sama.
Ketika orang Islam dihujat, diserang, gue nggak bilang Islam kalah, tapi capek kan. Tetapi kalau gue berhadapan sama anjing ini, kan cuma hitungan detik gue pukul habis kan, diam kan. Setidaknya lo bisa ngopi, pesan gorengan, beli rokok, ngobrol, santai. Ketika ada gue, betul nggak? Itu ada positifnya, Ya, betul. walaupun gue tidak seiman sama lo. Ya, Oke. Disimpan energinya dulu Bang Luga. Coba Bang Boy. Ya. Setelah mendengarkan pemaparan Bang Luga sudah makin yakin? Itu nabimu. Bang Luga sebagai nabinya orang Nabimu. Kristen. Kalau kau percaya berarti itu nabimu. Dia Kristen bukan Muslim, gimana sih? Mau Kristen. Atau gini aja deh. Gini, coba Bang Luga. Ini kan dia malu-malu nih si Bang Boy ini. Bukan Katakanlah dia malu-malu, tetap menolak. memang itu bukan nabiku. Tapi kalau kamu Oh, berarti ya udah. terserah. Kalau memang Anda nolak, berarti Anda nolak ya. Coba saya pengen tahu Bang Luga, buat orang yang nolak konsep Bang Luga dan Bang Luga sebagai nabinya itu konsekuensinya apa, Bang? Itu Luga, karena kau dianggapnya nabi. Gini, orang Muslim harus bersyukur karena orang sekelas gue juga tetap punya musuh orang Kristen, yaitu khususnya Tritunggal, Udin Petet atau Protestan. Kalian bersyukur, Iya. iya kan? Kalian dihujat. Walaupun gue beda iman dengan Muslim, tapi karena kita sama senasib punya musuh yang sama, ya gue menghantamnya dari segi Kristen, lo menghantamnya dari segi ilmu Islam. Tapi sama-sama menghantam, menghancurkan. Gue nggak mau manusia seperti ini ada di muka bumi ini. Karena kita sama punya musuh-musuh yang sama, kita punya ada kesamaan. Tentu kita ada deal di satu titik, yaitu sama-sama menghancurkan Udin Petet yang diketuai oleh bom-bom Surombom. Betul nggak? Iya, betul. Di dalam satu poin kita ada musuh yang sama, kita hancurkan sama-sama. Nah, kalau di dalam titik lain, ya kita harus berdebat, tetap kita harus naring. Nah, ketika gue bilang Roh Kudus Ibu, orang Muslim berkata, oke lah Bang Luga, kalau ke situ kayaknya kami udah nggak bisa ngebantah lagi, mau bantahnya pakai apa? Ya memang ada Roh Kudus perempuan kok. Nah, berarti Muslim tidak perlu lagi berdebat dengan saya karena memang sudah tidak punya data untuk melawan Roh Kudus Ibu. Nah, sekarang tugasnya Muslim bantu saya memusnahkan anak Dajjal ini. Nah, Yaitu babunya Bom dan babunya Edis, kan selesai. Iya, Salah betul, Bang nggak Luga. kalau si Andi kasih Bang Luga. sama gua ibarat kata upeti? Nggak salah. Gopes Bang juta. Luga, Bang Luga dikit-dikit Bang Luga, nanti kasihan dia calon jemaatnya nanti dia nggak paham. Nah ini Bang Luga, tadi Bang Boy ini konsekuensi dari menolak apa yang dibuat oleh Bang Luga konsepnya itu konsekuensinya kemana itu Bang Luga? Luga digip kan biar ini kan. Konsekuensinya apa itu Bang Luga? Konsep yang dikenalkan oleh Bang Luga ditolak oleh si Bang Boy ini, konsekuensinya apa itu? Bukan maksud Luga. Konsekuensinya adalah Semangat dia gitu. kamu diam dulu, Borjong. Kamu diam dulu. Saya lagi ngomong, nggak kau hargain. Jadi gini, ini kasus yang dilakukan oleh si Boy, Edis dan Bombrom dan kawan-kawan ini sama dengan pertempuran antara. Dan kau bawa nama-nama. Kamu diam dulu. Nanti ku turunin loh kau. Aku di sini moderator. Bisa nggak kau diam? Bisa nggak kau diam? Kalau nggak kau ku turunin. Kamu diam dulu. Kau pula ngatur aku. Boy, diam dulu lah Boy, bentar. Jangan sampai dia bernubuat, bahaya kau. Aja berbuat dia. Kau senang, ya udah berteriak-teriak dia. Diam dulu kau. Kau diam dulu dibilangin ya. Oke. Kasus yang dilakukan oleh Bom Edis dan kawan-kawan itu sama dengan kasus di Perjanjian Baru, yaitu pertempuran antara Yohanes Pembaptis dan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu kerasukan setan dan gila. Ahli-ahli Taurat ini sama kalau di zaman sekarang Edis, Bom, Sofiatul, Agatha. Itu ahli-ahli grup ahli-ahli Taurat. Saya adalah grup Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini itu selalu dibela oleh Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada ahli-ahli Taurat, menurut kamu baptisan Yohanes itu apakah dari surga atau dari manusia? Lalu berundinglah ahli Taurat, kalau kita bilang dari surga, kenapa kamu tidak percaya kepada dia? Kalau kita bilang dari manusia, kita akan dilempari batu sebab banyak orang sudah mengakui Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Lalu di pasal yang kedua, Yesus
murid-murid Yesus ketika berada di Gunung Tabor bertanya kepada Yesus, bukankah Elia yang harus datang? Lalu jawab Yesus, sesungguhnya Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenal dia dan memperlakukan sekehendak hatinya. Jadi apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, Edis Bom dan kawan-kawan, menghina saya sebagai Yohanes Pembaptis akhir zaman, itu sama kasusnya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah nasib dari Edis Bom dan kawan-kawan ini? Nasibnya adalah ketika Yohanes Pembaptis berkata, celakalah kamu hai keturunan ular beludak, kamu tidak akan luput dari hukuman neraka. Jadi dalilnya ada. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah, kalau di zaman sekarang ya saya, Luga Tambunan, mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya adalah roh Yohanes Pembaptis akhir zaman. Nah, mereka ini adalah perwakilan dari ahli-ahli Taurat. Ingat, Belzebul yang sama bekerja di ahli Taurat, itu sama. Belzebul yang sama juga bekerja di balik Bom dan kawan-kawan. Jadi kalau ditanya, apakah Edis TV masuk neraka? Masuk. Pasti masuk neraka. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes pasal 23, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, bahwa kamu pasti tidak luput dari hukuman neraka. Jadi sangat jelas, ini manusia masuk neraka. Nah, setidaknya umat muslim berterima kasih kepada Luga Tambunan sudah membantu memusnahkan induk Dajjal. Ini induk, bukan cucu. Setidaknya beban kalian sudah ringan dengan adanya Luga Tambunan dan tim memusnahkan keturunan Dajjal, Edis Bom dan kawan-kawan. Ini Dajjal. Dari mana kita ketahui Dajjal? Awak diangkat ke sorga, dia marah. Awak ketemu Yesus, dia marah. Awak didatangin malaikat, dia marah. Berarti kan dia Dajjal. Tetapi Dajjal menyamar menjadi anjing. Sama aja, setan juga. Nah, kira-kira itu jawabannya. Jadi ini manusia resmi pasti masuk neraka. Nah, kalau muslim itu masih menunggu pertobatannya supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya, kira-kira itu. Berarti muslim tinggal menunggu ya kapan dia bertobat. Mantap. Kalau kamu sudah pasti, karena kamu Iya, adalah iya. ahli-ahli Taurat zaman modern. Iya. Udah, diam kau. Kuturunkan nanti kau. Jelas Silakan. Tuhanmu Yesus sama kita. Udah itu aja yang perlu. Udahlah itu kalau gitu. Iya kan? Kita Tuhan. menghargai Jadi begini ya, sama biar aku tambahkan Yesus. dikit Bang Luga. Silakan. Sabar. Ya, Bang Luga ini butuh pengakuan juga dari Api, Bang Alif. Jadi begini Bang Alif, pesan aku cuma satu aja Bang Alif. Kalau emang Bang Luga ini misalnya diberikan reward kan dari Api buat kategori ya misalnya nabi palsu gitu kan, aku cuma berharap aku juga ada dimasukkan ke dalam reward itu ya, dengan kategori lain lah seperti itu. Oke, lanjut. Kan dari tadi kami sudah bilang, Bang Luga itu nabinya orang Kristen. Orang Kristennya itu ada yang terima, ada yang ragu, gitu loh. Itu kami bilang. Tempatku lagi aja nih, saya izin mute. Kalau muslim bang, itu kan urusan dia dengan agamanya. Yang penting sifatnya kita memberitakan saja, ya kan? Nah sekarang, nih Abang Willy ini apa nih? Abang percaya nggak saya sebagai nabi? Coba abang jawab, silakan. Serba salah Bang Luga. Bang Willy ini percaya nggak saya sebagai nabi? Di satu sisi kalau aku percaya abang sebagai nabi, aku nanti dihujat sama teman-teman muslim. Tapi kalau aku tidak percaya abang Oke, sebagai itu nabi, oke. ya itu mau gimana Bang? Soalnya abang ini kan memang bukan nabi. Kok jadi dihujat oleh muslim? Kami nggak ada urusan, hei. Jangan bawa-bawa kami, Bang Will. Iya, Justru kami bilang, Bang Muslim Luga mah, itu Muslim nabinya mah orang tidak ada urusannya. Kristen. Kita beda agama. Iya. Jadi si Willy ini Iya. bingung dia mau milih siapa gitu loh, bingung dia. Aduh kacau. Enggak, kita begini bang. Eh, Begini ya. Kalau dengan Muslim, kita kan masih dalam proses dialog.
ya kan? Jadi kita tidak bisa memaksakan orang. Oh, tunggu dia bertobat ya. Intinya sebentar. Yang saya tahu Muslim sudah menyerah melawan Luga Tambunan. Itu yang saya tahu. Titik di situ. Masalah dia masuk Kristen atau enggak, itu saya nggak tahu. Tetapi setahu saya mereka sudah menyerah. Kalau nggak menyerah, saya udah dihajar dari tadi. Iya, Saya iya. udah dihajar, betul nggak? Nggak mungkin dong, gue datang nggak lo hajar. Tapi karena mereka, tolong Bang Luga, tolonglah si Boy dan si William inilah dulu yang dipermak. Artinya mereka tidak mau melawan saya lagi. Takut ya. Karena saya bilang, Iyalah, saya nyerah. Masa saya mau lawan Iya, nabinya iya, orang betul, Kristen? betul. Mendingan saya kampanyekan kan saya dia, bilang, yang Kristennya agar terima Sebentar. dia sebagai nabinya orang Kristen gitu. betul. Jadi saya dengan orang Islam ini sudah bekerja sama untuk membumi hanguskan ahli-ahli Taurat zaman modern. Karena memang dari zaman dulu Yohanes Pembaptis itu satu tim dengan Yesus. Kenapa saya bilang Yohanes Pembaptis satu tim dengan Yesus? Itu 12 murid Yesus itu bekasnya murid Yohanes Pembaptis. Ngerti nggak lo? Nggak mungkin 12 murid itu melawan Yohanes Pembaptis, itu bekas muridnya. Jadi Yohanes Pembaptis yang seorang nabi itu selalu satu tim dengan Rasul, dengan Yesus. Musuhnya dari zaman dulu itu adalah ahli-ahli Taurat. Apakah ahli Taurat itu seiman dengan Yesus? Jawabnya iya, seiman dengan Yesus. Karena mereka percaya Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Jadi sama sangat. Jadi musuh yang terbesar itu bukan Buddha, bukan Hindu, adalah yang seiman dengan saya, karena mereka musuh dalam selimut. Itulah yang disebut antikristus, seperti si Boy. Nah, ini saran kepada si Allen ya, Will. Jangan dulu kau nanti kau mute, jangan kau ngomong-ngomong dulu. Diam dulu kau di situ ya. Iya, Jadi kau bikin. lah, kau kan muridnya Edis, kau kan babunya Edis. Gimana? Siapa Edi? Saya tidak kenal. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Jadi Lu pura-pura nggak kenal lagi. Si Bomom kenal nggak kau? Pura-pura nggak kenal dia, takut sama Ngomong Bang kenal Luga. inti Saya lanjutkan ini dulu. Pura-pura nggak Sebentar, kenal Bos. dia. Ya. Iya Luga. Jadi orang ini takut Jadi sama gini. kamu berarti kan? Si anjing. Iya kan? Dengar dulu, berarti orang ini takut samamu kan, makanya diam orang itu kan? Mereka itu tidak mau melawan saya lagi dan mau bekerja Iya. dengan sama membumi hanguskan Edis dan kawan-kawan. Intinya orang itu takut samamu kan, kalau diskusi Lah, mereka. yang di bawah ini. Lo si Bang Alif aja sudah mengatakan akan membawa Kristen Udin Petot bergabung dengan King of King. Saya gembala senior dari King of King. Bang Alif ingin membawa semua Kristen Udin Petot yang dipimpin oleh Edis bergabung dengan King of King. Makanya Pertanyaan kapan orang ini bertobat itu kau buat? urusannya dia sama Tuhannya. Loh, kita nggak bisa memaksa orang, itu kan urusan dia dengan Tuhan, yang nggak usah kau paksa-paksa orang. Intinya uruslah diri kau, karena yang paling berdosa di room ini bukan Islam, tapi kau yang paling berdosa. Kurang ajar, bodat. Ini jadi bertobat Luga. Kemana kamu ini Luga? Luga sopan kali kau, Boy. Nabimu sudah bertobat, parah kali kau. Kamu Jangan nggak sampai usah Bang Luga berharap bernubuat. Muslim bertobat. Ajak lo orang ini bertobat, mengenal Yesus, biar orang ini jadi Kristen. Loh, Jangan kau sendiri yang sekarang jadi gini, Kristen. ada orang dikatakan di ini. sini. Sebentar. Loh, kan saya sudah berdebat selama 15 tahun, berdebat dengan Muslim. Dan mereka sudah menyatakan, oke, kami kalah. Ya pelan-pelan dong. Kan nanti juga bergabung. Nah sekarang kalau kau nggak bisa bergabung, kau memang udah nggak boleh lagi bergabung di kerajaan Tuhan. Ke neraka lah kau, karena sudah ditulis di dalam nubuatan. Karena kau melawan nabi-nabi kau lawan.
Coba kau lawan tukang sayur, nggak ada resikonya. Lawan Nabi mati kau, bodoh. Intinya, kau aja orang ini bertobat mengenal Yesus. Itu intinya. Kapan? Udah sering ku ajak, tolol. Jadi, apa Udah katanya? sering ku ajak. Udah Apa diam aja kau di katanya? situ. Iya, nanti kami bergabung katanya. Begitu katanya. Kalau kita tunggu ya, bilang. Kau nggak usah repot di situ, masih jerakan kau. Kau repot pula kau. Ngapain kau Lama susah? kali. Makanya Iya, kau bilang- bergabung. Makanya bilang gitu. Loak, di sini, makanya kau gabung sama aku. Jangan kau lawan-lawan opung. Kau ini, kau manggil aku opung. Jadi sopan kau dikit mulut kau. Aku ini tulangmu. Mana kau ini opung dari mana kau opung? Yes. Kau tambunan silala itu. Mana? Emang kau marga apa? Aku. Semua orang aku. Makanya kau bertobat. Jangan kau lawan aku Iya. sebagai nabimu. Kan orang itu belum bertobat, belum mengenal Yesus. Udah ajarilah biar waktu bertobat. Jangan Nah, lama-lama kali. tiap harinya aku berdebat udah 20 tahun aku berdebat dengan orang muslim, yaitu urusan mereka lah. Iya. Intinya kan awak kan udah kasih tahu Rumputnya jalan, mereka mau nanti. pilih apa enggak itu urusan Orang masing-masing lah. itu dijemput yang Maha Kuasa belum bertobat, itu masalahnya. Ajarin mereka biar bertobat. Jangan kau doain orang itu. Jangan Kau pulang lama-lama. dijemput duluan nanti. Hah? Oke, jadi gimana? Si Boy sudah bertobat, si Will Allen yang belum. Kau ngakuin aku nabi nggak? Nggak ada suaramu lu ga. Disumbat dulu, orang akan di belakangnya disumbat dulu ya Nabi. Tuh Oh, kan. orang aja tuh, orang sholat itu. Kenapa Hargailah. Bang Luga? Ada apa ini? Bentar-bentar sholat. Kapan kau bertobat? Akuin opung kau ini nabi. Aku bukan cuma nabi, termasuk opung kau juga. Iya, Sekaligus. pertanyaannya bagaimana? Ya, akuin aku nabi. Setidaknya kau aman lah, ya kan? Kan aku ini kan kabinet ring satunya Tuhan semesta alam. Enggak Ya, kau lakuin, oke. hilang kau. Oke, Bang Luga, boleh. Jadi begini Bang Luga, aku ada pertanyaan balik buat abang Bang Luga ya. Nah, udah. Ya, Oke, sebelum aku menjawab pertanyaan Bang Luga, Boleh, aku boleh. bertanya balik Oke, dulu oke, sama silakan. Bang Luga. Ya, boleh ya? Boleh. ya, Bang, ya? Ya. Boleh. Ya, jadi begini pertanyaannya Bang. Abang Boleh, Luga boleh. kan tadi bertanya sama aku, apakah aku mempercayai Bang Luga sebagai nabi atau tidak? Ya, sekarang aku balik bertanya kepada Bang Luga, apakah Iya. umat Muslim sudah mengakui Abang sebagai nabi atau tidak? Seperti itu Bang. Oke. Jadi gini ya. Muslim ini kan Indonesia kan muslim terbesar dunia. Ya. Indonesia. Yang saya lihat mereka Indonesia. Ya, maksudnya muslim terbesar di dunia. Maksud aku anggota API, apakah anggota API di sini yang Abang ikuti ceramah diskusi sama mereka sudah mengakui Abang sebagai nabi atau belum? Jangan bawa Islam, jangan bawa Nabi. Ini umat nabinya Kristen ini, Willy. Waduh, Willy. Ya, jadi gini Willy. Surganya bisa. Willy, begini Willy ya. Begini Willy ya. Saya kan dengan muslim sifatnya berdialog dan mengajak. Masalah dia mau atau tidak, itu kan masalah hati. Kita tidak perlu memaksa orang. Karena kenapa? Tuhan kita itu dahsyat, nggak perlu dipaksa-paksa. Kalau mereka butuh, mereka pasti datang. Sama seperti duit ditaruh 1 triliun. Kalau lo butuh, lo datang, lo ambil. Nah, jadi kita nggak perlu, ini ada duit. Di mana ada duit, di mana ada berkat, orang pasti datang. Jadi kita tidak perlu memaksa-maksa orang. Iya, benar. Kita tidak perlu. Karena ini soal iman. Kenapa saya belak-belakan sama kau? Karena kau udah orang Kristen. Ibarat kau kalau di dunia Kristenan itu sudah janda, udah tua. Nah, kalau mereka ini di mata Kristen masih belum mengenal Tuhan, biarkan mereka membuat pilihan masing-masing. Sifatnya kita hanya memaparkan
agama Kristen. Suka silakan. Kalau memang nggak suka, Benar kata-katamu. urusan masing-masing. Jadi kata-katamu benar juga. Lo dari dulu aku bijaknya, makanya kan aku bilang. Iya, Tetapi itu. kalau Kalau- untuk kalau ini aku membasmi setuju bom sih. dan kawan-kawan, sebentar, diam dulu kau, opung kau lagi ngomong, nggak sopan kau. Tetapi kalau untuk membasmi bom dan kawan-kawan, ku minta kepada orang Muslim, ya, dukung Luga Tambunan, ya, dukung saya, kirim bodyguard untuk melibas orang-orang yang menyerang saya sebagai nabi. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau masalah iman, itu biarkan mereka berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bekerja. Begitu. Ada amin? Katakan amin. Oke, jadi jawabannya sudah jelas ya Bang Luga ya. Itu yang abang narasikan jawaban aku. Itulah jawaban aku juga, Bang Luga. Tapi saya bilang, ketika orang sudah menyerah melawan Luga Tambunan, itu sama dengan kalah atau murtad. Itu sebenarnya sama aja. Tapi kan mungkin malu-malu. Betul-betul. Aku setuju kali ini, setuju sama Luka. Ya iyalah, namanya orang udah kalah mau diapain lagi? Paling ngopi. Begini Bang Willy. Aku baru Aku nggak ikut-ikut lah Bang Luga. Aku nggak ikut-ikut lah. Izin saya ngomong dulu Bang Willy, Bang Luga. Tulangmu Luga, bukan Ini bukan aku. independen ya. Aku tulangmu. Bang Luga, Bang Willy, izin aku ngomong dulu ya. Ya, seandainya ada kucing yang mengaku dirinya Islam, kucing pun itu nggak mau mengakui Luga sebagai nabi. Nah, Luga ini hanya khusus kepada Kristen. Ya, adapun orang Islam seandainya ada kucing yang bisa ngomong, ya, bisa bicara, tak bakalan nakui Luga sebagai nabi, apalagi manusia, gitu loh. Bang Willy. Jawab Luga. Nah, kalau begini namanya minta dibal-bali. Ini namanya minta digulung. Dia sudah mulai berani melakukan perlawanan. Nah, ini harus saya gulung ini. Nah, sekarang saya tanya. Ulang kamu Bang Luga. Nah, kan kalau ini perlu digulung ini. Ini perlu dipatahin batang lehernya. Silakan buka lagi mulut kau. Berani. Buka mic-nya Pelik, ngomong. Udah, jangan Pelik. Kau rupanya masih minta digulung ya, Pelik ya. Coba. Begini, diam dulu. Saya tidak mau diskusi dengan Luga. Kan tadi kan Ustaz Alif sudah mengatakan, kalau diskusi dengan Nabi Luga, ya nanti ketularan. Ya, ketularan apanya nggak tahu. Ya, sudah paham semua penonton. Nah, saya tadi bicara. Nah, ini namanya... Sabar dulu. Minta digulung Karena ini. Luga mengatakan, ya yang sudah kalah, ya termasuk Muslim yang sudah kalah berarti murtad. Makanya saya ngomong. Ya, Oke. makanya saya ngomong. Begini Bang ya. Makanya Luga Begini, Bang. jangan asal ngomong. Bang. Gitu loh. Tapi Luga ya. Begini Bang ya. Begini Bang. Terima kasih psikologinya. Ketika kita tidak berhasil mengatakan kitab suci agama yang berbeda dengan kitab palsu, ataupun memang tidak bisa dibantah, itu sama dengan kita kalah Bang. Karena di dalam perdebatan, pertempuran, itu nggak ada istilah remis. Kalau nggak satu mati, dia hidup. Kalau nggak dia hidup, dia mati. Jadi makanya abang jangan bilang kami sudah tidak bisa membantahnya. Kalau sudah bilang tidak bisa membantahnya, itu sama dengan kalah. Tapi kan karena saya ini kan orangnya tidak main kasar, ya udah kita main halus, nggak perlu kita mengatakan mereka. Tetapi sesungguhnya kalau orang tidak bisa mengalahkan, dia dikalahkan. Tidak ada di dalam medan tempur itu tidak ada istilah sifatnya netral, lihat-lihatan ngopi itu nggak ada. Nah makanya saya bilang sama Anda, siapa mamanya Yesus? Kau bilang Maria, ya kau kalah, udah selesai, pulang kau ke kampung halaman kau di sana. Coba saya tanya, siapa mamanya Yesus? Jawab. Pasti Maria, kau jawab. Makanya aku bilang kau kalah. Nama mamanya Yesus Roh Kudus. Wah, cubit nanti bibir kau. Dah, duduk manis. Keok gak?
keok mareok. Halo. Betul nggak? Halo? Oke, aku turun dulu Iya, ya. kan? Ada kerjaan dulu Kan bentar setan, ya. Oke, bye bye. Aku turun dulu ya. Cium dulu tangan opung, cium dulu tangan opung. Bang Aku Boy. Kau enggak sopan kau. Udah mencret. Cium dulu tangan opung kau. Cewek Doang. Jangan, enggak ada sopan mau sama hula-hulamu ya. Aku tulangmu yang dibilang. turu monyet, yang turu monyet, yang Ah. turu monyet. Kenapa Tuh, pula? tuh. Gila satu ini. Kenapa kau, Willy? Yang turu monyet. Kenapa? Willy kenapa? Ntar dulu Willy? lah. Ya udahlah. Willy Aku kau ada kenapa? pertanyaan Bentar dulu nih. gak? Kau Willy kenapa? Ntar dulu abang, limit dulu lah ini Bang Boy ini. Aduh. Enggak, Kamu kau gak ada ilmu kenapa? kamu. Aku mau izin sama hostnya, mau ada kerjaan, mau turun. Kenapa? Ya turun aja, aku cuma Ya bilang, maksud kalau yang turun maksudku monyet. kau cium dulu tangan opung kau. Aku ini tulang mulu gak, aku bilang. Aku mau kasih semua orang kau silalai. Mana lah kau ini luga? Gak jelas juga kau entah kayak mana. Ya udahlah. Nah, udah kelar aku kerja Yaudah, dulu udah, ya. Aku ada pertanyaan buat Bang Luga. Berani nggak Oke, Bang Luga? silakan. Ya, Silakan. Nabi Luga. Begini Bang Luga ya. Kalau memang Anda mengatakan tadi bahwa Roh Kudus itu berjenis kelamin perempuan, ya kan? Pertanyaannya Bang Luga, mengapa di Alkitab dalam hal ini Bible tidak menyebutkan jenis kelamin Roh Kudus itu sendiri? Ingat, Roh Kudus Ada. ya bukan serupa sabar. Oke, Aku belum sebenarnya selesai bernarasi. ada. Oke. Sabar Bang Luga, aku selesaikan dulu narasi aku ya. Oke, Ya, oke. jadi Roh Kudus ya bukan serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Jadi dipahami pernyataan aku. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam iman kekristenan itu sendiri Bang Luga? Silakan. Oke, sesungguhnya Allah Roh Kudus bergender perempuan itu ada, tetapi memang gereja memang pemalas. Pendeta nih pemalas, kerjanya ngocok mulu, pidongnya dikocokin. Kenapa mereka tidak membaca Kejadian 1 ayat 27? Kenapa selalu sibuk mengatakan Allah itu roh. Kau baca kitab Kejadian 1 ayat 27. Buka mulut pendeta kau, kalau nggak bisa dibuka, buka pakai linggis. Baca itu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambar Tuhan. Itu termasuk Roh Kudus nggak? Allah itu termasuk Roh Kudus. Berarti perempuan itu adalah gambarnya Roh Kudus. Ngerti nggak kau? Baca kitab Kejadian 1 ayat 27. Nggak ada. Memang kau aja malas baca. Kenapa malas baca? Ya karena ditutup-tutupin sama iblis. Makanya jangan melakukan adat istiadat supaya nggak dibego-begoin sama setan. Ya. Paham kau? Sudah? Jelas itu. Sudah? Udah kau bantah? Ya kau bantah. Jadi narasi Anda itu sebenarnya keliru Bang Luga. Ini aku luruskan ya. Silakan. Jadi Roh Kudus Luruskanlah. itu yang Anda maksud bukanlah berjenis kelamin perempuan, tapi benih ilahi atau benih dari sang sumber itu sendiri. Itu menurut pemahaman Bible itu sendiri ya. Oke. Mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Kau ngomong pakai ayat, jangan muncung kau aja, kau buka. Ayatnya di mana? Roh Kudus bukan berkelamin perempuan. Ayatnya nggak ada. Nggak ada ayatnya kan? Nggak ada. Nah memang kalau nggak ada ayatnya, kenapa kau berani mulut kau maju? Ayat nggak ada, aba-aba nggak ada dari Tuhan. Tiba-tiba mulut kau maju, kenapa? Ya itu pemahaman dari kekristenan itu sendiri Bang Luga. Bukan Mana? pemahaman kekristenan. Kekristenan tuh tai. Yang penting itu firman. Kok jadi kekristenan yang kau bawa? Itu firman nomor 1. Mana ayatnya? Roh Kudus tidak berkelamin. Mana ayatnya? Kalau Kejadian 1 ayat 27 jelas. Allah itu Roh Kudus. Menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Perempuan itu gambarnya Roh Kudus. Perempuan itu gambar Allah. Karena Roh Kudus adalah Allah. Masa kau bantah? Aku ini nabi kau, opung kau.
Aku ini dijatuhnya udah nenek moyang. Ngerti? Kau ini nggak ada ayatnya Roh Kudus tidak berkelamin. Tunjukkan ayatnya, bukan menurut pendapat gereja, bukan menurut pendapat kekristenan. Tamparin pendeta kau di sini. Silakan. Lanjut abang-abang api, banyak abang-abang Silakan api. otak merdeka. Kristen Bisa lagi dia ngomong. merdeka, silakan otak merdeka. Otak merdeka. Dibuka mic-nya otak. Otak merdeka, waduh. Kok malah kayak ayam sayur menghadapi duga ini. Otak merdeka. Bukalah miot. Gak berani dia. Dibuka mulutnya nanti. Pertama mereka. Nanti dia, kalau nggak bisa dibuka nanti buka pakai link. Lari masuk dia burungnya. Dibuka mulut. Merdeka udah Kalau tidak ada, sayur lawan luga. kalau tidak ada tertulis Roh Kudus tidak berkelamin, jangan muncung kita maju tanpa disuruh. Maju tanpa disuruh muncung ini bisa disunat bibirnya. Aku aja keok sama Bang Nabi Luga ini, Bang Ali. Nah Apalagi gitu yang dong, bilang kemarin sore, Bang saya udah keok. nggak ada apa-apanya otak merdeka ini, Bang Ali. Kalau kau keok, nah gitu baru. Udah, kasih dulu kopi sama si Ucok ini. Kalau otak merdeka udah maju, biar aku tambahkan, Bang Ali. Maju dulu lah otak merdeka. Aku mau dengar narasinya gimana. Terima kasih. Narasinya itu. Hari itu hari ada Sudah dibuka. Silakan. Ya tanggapi itu otak merdeka, tanggapi. Roh Kudus itu katanya berjenis kelamin wanita. Gimana itu otak merdeka? Pertama kan, Luga ini kan layawa, tambunan dia. Layawa ini, Kemana-mana kulhula ini. dulu, dijawab aja itu nabimu. Kedua, dia ngaku nabi. Berarti Ayatnya di aku mana bukan ayatnya? levelnya. Levelnya ini Bang Lord. Ah, itu Tuhan. Bang Lord yang dari Inggris tuh. Baru siapa? si Skembuan. Ah, itu harusnya levelnya. Kalau levelku yang masih membaca loh, masih membaca Alkitab. Kalau dari bilang aku udah ke surga katanya nggak terlawan itu. Aduh, Kalau yang masih gimana ini, membaca Bang baru. Nabi juga. Kok nggak dijawab pertanyaan Bang Nabi, malah muter-muter nggak karuan ini Bang Luga. Dia nggak jawab. Roh Kudus Udah. itu jadi- Bang Nabi. Intinya Dengan dia segala mau hormat, cium Bang tangan Nabi. Nabi. Ya. Bang Nabi, Pak Nabi, dengan segala hormat, selain informasi dari surga, terus yang tertulis ada nggak Pak Nabi bahwa Roh Kudus itu perempuan? Penasaran nih, Kan umat Anda ini. Kejadian tadi. Oke. Jadi sebenarnya otak merdeka sebenarnya selain kau memanggil aku nabi, harusnya kau memanggil aku tuh Eporus. Kalau dalam bahasa Bataknya atau julukan kepada Eporus, Opui. Nah, aku ini udah opung, ya. Kejadian 1 ayat 27 ayat 2 Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki perempuan menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan. Roh Kudus itu kan Allah, Bapa itu kan Allah. Berarti Kejadian 1 ayat 26 dikatakan marilah kita ini siapa? Suami istri, laki sama perempuan, Bapa sama Roh Kudus, menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di langit, di laut, dan burung-burung di udara, serta binatang-binatang yang bergerak. Jadi perempuan itu diciptakan berdasarkan gambar Allah sendiri. Gambar siapa? Siapa Allah itu? Allah itu Roh Kudus salah satunya. Makanya jadilah perempuan. Perempuan itu adalah gambar Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah gambarnya laki-laki, yaitu Adam. Jadi dari pertama-tama pun Tuhan sudah menjelaskan siapa dirinya, bahwa dirinya serupa dengan makhluknya, serupa segambar. Yang benar adalah bahwa Tuhan itu serupa dengan makhluknya atau segambar dengan makhluknya. Kalau kita mengatakan Tuhan tidak segambar dengan makhluknya, berarti kita sudah menjadi orang Islam. Karena orang Muslim tidak serupa dengan makhluknya. Tapi kalau kita Roh Kudus perempuan, Allah Bapa laki-laki. Jadi itu adalah
bantahan yang tidak terbantahkan. Jadi gimana? Masuk akal nggak otak merdeka? Silakan. Masuk akal nggak? Silakan. Dibuka mute-nya otak, buka. Waduh, udah mencret dia. Ini adalah Tapi masalahnya Pak Duga, otak merdeka, tapi nggak ini apa-apa. ayat-ayat lain nggak ada yang mendukung. Cuman itu aja, itu Silakan, pun silakan. absurd, ya kan? Nggak eksplisit. Jadi cuman Lo itu firman ayat itu aja Tuhan. tadi. Elah firman Iya. Tuhan. Cuman apa? Cuman Iya, itu. tapi- Cuman itu firman kok. Cuman itu firman justru. Bahkan ayat. Nggak eksplisit dia, Apa? nggak eksplisit Apa coba? dia bahwa Bantah. Roh Kudus itu Oke, perempuan. saya ulang ya. Saya ulang ya. Ada ayat lain. Kamu bilang tidak eksplisit ya. Sebentar ya. Kamu bilang justru ayat itu paling jelas. Allah ini siapa? Coba saya tanya. Bukankah Allah itu Tritunggal? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah menciptakan manusia dan perempuan, laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya sendiri. Apa Iya. itu kurang jelas? Kalau aku Apakah menginterpretasikannya apakah kamu begini, mau? iya, kalau diinterpretasikan Oke, coba. begini pun tak salah juga. Misalnya, segambar dan serupa dengan rupaku. Berarti kan si situ Allah ini yang Maha Kuasa ini dia sebenarnya nggak ada gendernya, entah laki atau nggak ada gendernya, tapi rupanya seperti manusia ini, cuman nggak fisik dia. Oke, wajah laki-laki sama nggak ada sebentar, kelaminnya. kutanya sama kau, wajah laki-laki sama wajah perempuan. Sebentar dulu. Wajah laki-laki dengan wajah perempuan sama nggak struktur wajahnya? Ya kan segambar juga itu. Sama nggak? Bilanglah wajah Enggak. Elohim ini maskulin ya kan. Tapi kan segambar dengan perempuan juga itu namanya. Wajah perempuan. Pipinya, matanya. Loh iya memang hampir sama, tapi kan beda kan? Perempuan. Iya, tapi kan bisa Sekarang saya tanya, segambar perempuan bilang. itu bisa. Sebentar. Bisa nggak disebut perempuan kalau nggak ada kelaminnya? Bisa nggak disebut? Bisa nggak disebut perempuan kalau nggak ada kelamin? Ya nggak bisa. Iya, Ya, nggak makanya bisa. kalau dibilang perempuan itu sudah pasti kelamin ikut, nggak bisa. Karena laki-laki pun kalau nggak ada kelaminnya dia nggak bisa disebut laki-laki. Nggak tahu apa namanya. Kalau cuma wajahnya doang. Misalnya kamu nih punya wajah nih kan. Kau pacaran sama perempuan. Lalu perempuan ini kan nafsu ngeliat kau. Dibuka lah celana kau, dilihatnya kosong, nol, nggak ada titik, nggak ada pelar. Dibilangnya kau laki-laki, pasti kau dibilang kau bukan laki, paling kau dibilangnya siluman. Paham kau? Begini, laki-laki diciptakan perempuan, Bisa laki-laki dan perempuan diciptakan tujuannya untuk reproduksi. Kalau yang Maha Kuasa, kalau dia butuh Menurut malaikat gambar baru, dia siapa? ciptakan. Menurut bukan itu, bukan. Yang saya tanya laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Menurut Gambar siapa? iya, gambar Allah, bahasa lain ya, Allah, bahasa lain. Oke. Ya mungkin Allah, gambar ya, seperti itu, bahasa cuman lain. nggak fisik. Gambar Allah sebentar bodak kau orang lagi ngomong. Gambar Allah itu seperti apa? Ya, Seperti apa gambar Allah itu? Kalau interpretasi saya ya kan, ya seperti kita manusia ini. Jangan pakai. Berarti Tapi- gambar Allah seperti perempuan kan? Sebentar, Borjong. Nggak ada dibilang, Berarti- nggak ada informasinya seperti itu. Jangan tambah-tambahin. Tak bergender. Laki-laki dan perempuan disebut laki ada Manusianya. gender gak? Manusianya. Bodak, di situ gak dibilang manusianya, di situ dibilang laki-laki dan perempuan. Kau jangan kurang-kurangin Marilah ayat. kita Di situ dibilang. menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dengan kita. Stop. Segambar dengan Laki. Sebentar dulu. Laki-laki dan perempuan itu ada nggak kelaminnya? Bisa nggak disebut laki-laki kalau nggak ada kelamin? Bisa nggak? Bisa nggak disebut laki-laki kalau nggak ada kelamin? Bisa nggak? Jawab. Mana bisa bisa nggak orang disebut laki-laki kalau nggak ada kelaminnya?
Oke lah, begitulah pendapatmu ya. Eh, kau kan nabi, kau mengklaim dari surga semua, kan? Nggak terlawan ya kan? Kau mengklaim dari surga informasimu. Ya udah. Kau dari yang tertulis. Berarti Yang tertulis gitu, kan eksplisit mengatakan makanya Roh Kudus itu kau panggil perempuan. aku opung, aku ini opung kau. Nabi lah, nabi di atas. Loh, kan saya bilang itu terlalu, menurut saya itu lebih jelas. Iya, jadi gini, itu jauh lebih jelas daripada hanya sebatas Roh Kudus perempuan. Ini disebut Allah. Allah itu gambarnya laki-laki dan perempuan. Perempuan itu gambar Allah. Berarti Allah itu seperti perempuan, gitu aja. Seamat masa kita nggak ngerti-ngerti. Udah ya? Jadi Roh Oke Kudus ya. itu Bang, opung, aku kalau opung, bilang gitu. Roh Kudus Apa? itu ada berapa? Roh Kudus tadi perempuan. itu? Nabi. Kau kan dari Satu surga nih pribadi ceritanya, dong. pengen Satu tahu lah pribadi kita dong. ini. Perempuan kan Satu perempuan pribadi. kan satu Jadi bagaimana orang, dengan- satu Tuhan, satu orang. Iya. Jadi bagaimana Apa? dengan Tritunggal. dicurahkan Roh Kudus? Dicurahkannya Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi cuma satu pribadi itu. Sementara ada banyak di situ orang yang kepenuhan Roh Kudus. Gimana itu? Nggak masuk akal. Itulah yang disebut maha hadir. Tuhan itu maha hadir. Jadi dia Maha satu hadir. pribadi, tetapi dia tidak terbatas karena dia itu memang Tuhan. Makanya dia bisa ciptakan alam semesta ini. Jadi dia menduplikasi diri gitu. Ada 1.000 orang, dia menduplikasi Bu- diri 1.000 bu- orang. Dia juga Bukan gitu. satu orang bisa menanggapi seluruh bumi. Satu orang bisa meladeni seluruh alam semesta. Itulah dia Iya, disebut kita harus maha kita harus hadir. bisa ini menerjemahkannya supaya ditangkap logika kita. Berarti dia menduplikasi diri Oh. sebanyak 1.000. Bukan menduplikasi diri, Jadi- dia maha hadir. Maha Iya, hadir ngerti makanya nggak sih? Itu bahasa apa? Itu harus perlu ditelaah lagi. Oh, Belajar tidak sama bisa. orang-orang Jangan ini. kamu Hadir paksakan apa? otak kamu yang segede bakpao. Sebentar, Begini lu, ada Bang. hal-hal yang diberikan kepada. Begini, Nabi. Sebentar, Nabi, biar kau Kumiyut cari dulu kau, kau. Nabi. Diam dulu Biar- kau. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Jangan banyak ngomong dulu kau ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Contoh misalnya, bagaimana Dengar dulu, cara Nabi. makannya amuba? Nabi, dengar dulu. Bukan cuma kau yang pernah ke surga. Ada juga yang pernah ke surga dan dia punya integritas layak dipercaya omongannya. Ibu Bu pendeta dari Cirebon, dia seorang advokat Siapa? juga ya. Ibu siapa namanya? Iya. itu? Dia bertemu Kelasnya apa? Yesus. Dia Enggak, tanya dulu. dia di surga kelasnya apa? Borjong. jangan dulu Di kelas surga apa. ini juga ada kelas. Di surga ini juga ada kelas. Apakah dia kelas Oke. kabupaten, kecamatan, gubernur, atau jenderal? Apa Dia pangkatnya di kelasnya- surga? Dia kelasnya anak kesayangan Tuhan Yesus. Oh, jadi nggak dia bisa bertanya, semua anak kesayangan. Apa ya? Terus, pendeta terus. Bu Christine atau siapa namanya itu ya. Jadi dia bertanya Iya, sama iya, Yesus, iya, Yesus, Yesus, kalau misalnya aku ngobrol dengan Yesus sekarang, Tuhan Yesus sekarang ya kan. Tapi nanti kalau aku pulang ke bumi, di saat yang bersamaan ini, nanti ada yang cerita bertemu juga dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus. Bagaimana itu Tuhan Yesus? Bingung saya. Tuhan Yesus jawab apa? Begini itu anakku. Roh Kudus itu kan ada anakku, ya kan? Nah, malaikat itulah, Roh Kudus itu adalah malaikat. Malaikat itulah yang merepresentasikan aku di sana. Jadi mereka menganggap aku yang datang, padahal Roh Kudus. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus, nakku. Nah, itu lebih logis. Jadi bukan seperti yang kau bilang maha hadir nggak jelas. Ini jelas. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bisa mengambil peran seperti Yesus. kalau logis. kalau itu juga sebentar blow on, kalau itu juga gua tahu ngejelasin kayak begitu. Makanya kau udah diam dulu. Jangan kebanyakan Kecuali gua nggak loa-loa. ngerti. Kalau ngejelasin, iya itu salah satu juga penjelasan tentang bagaimana cara kerja Roh Kudus. Salah satunya ya bahasanya maha hadir. Kalau mau dirinci lagi bisa. Itu kau baca nanti kesaksian Bu Nani yang ketika dia dibawa ke takhta Allah yang dari Mahanaim. Ibu Nani namanya. Itu kayak gitu juga omongannya sama kayak kau. Roh Kudus yang merepresentasikan itu ke bumi karena dia bisa hadir di seluruh alam semesta. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Udah. Intinya kau nggak bisa membantah Roh Kudus perempuan. Karena gambar Allah itu laki-laki dan perempuan. Udah, selesai kau. Sesat kau, udah. Silakan yang lain.